Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang kepada seluruh hadirin pada kegiatan refleksi dan penyusunan rekomendasi PPDB Kabupaten Kebumen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari Disdikpora Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu sekalian, penerimaan peserta didik baru merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara masif di seluruh wilayah di tanah air. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel terus diupayakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pentingnya pelaksanaan PPDB yang semakin berkualitas diyakini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Setelah seluruh tahapan pelaksanaan PPDB tahun 2024 tuntas dilaksanakan, diperlukan proses refleksi sebagai upaya untuk memberikan saran perbaikan bagi pelaksanaan PPDB di masa mendatang dan upaya untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan PPDB agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau daerah. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir dari Disdikpora Kabupaten Kebumen Ibu Afifah Indrawati. Beliau adalah Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kebumen yang beliau didampingi Saudara Wahyu Eko Prasetyo yang merupakan teknisi sistem PPDB di Kabupaten Kebumen. Sedangkan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah hadir Ibu Hana Widiawati. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kami awali bincang-bincang kali ini dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Mohon izin Ibu. Mungkin bisa disampaikan Ibu Afifah terkait dengan kebijakan PPDB secara umum di tahun 2024 ini di Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak Tio atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kebumen, Pak Daha. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dari K3S, MKKS, dan tak lupa Kepala SKP, dan semuanya saja Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, masyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah Pak Tio, pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025 telah kami laksanakan dengan lancar dan aman. Alhamdulillah. Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 yang tentunya karena regulasi atau peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan PPDB di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam hal ini mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMA tidak ada perubahan regulasi, masih mengacu ke ketentuan SK tahun 2023 keputusan peraturan Bupati nomor 32 tahun 2023. Terus terkait dengan kebijakan yang kita laksanakan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2015 pelaksanaan PPDB di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen itu sudah dilaksanakan secara online Pak Tio. Jadi mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini mulai tahun ajaran 2021-2022, 2022-2023 dan 2024-2025 kemarin kita bekerjasama dengan Google. Nah, ini karena kerja keras semuanya, tim penyelenggara PPDB di tingkat pemerintah daerah, ini ada Mas Wahyu, Prastyo, dan teman-teman semuanya di dinas
semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Seperti itu Pak Tio. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya ke Pak Wahyu, bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam meminimalisir, sebagaimana kita ketahui mungkin setiap saat ada upaya-upaya untuk terjadinya kecurangan, ada potensi untuk terjadinya kecurangan itu. Nah, ini bagaimana upaya Dinas Pendidikan dalam meminimalisir praktek kecurangan atau manipulasi data, khususnya pada jalur zonasi dalam PPDB ini, khususnya di tahun 2024 ini. Baik, terkait dengan upaya kami selaku penyelenggara PPDB yang sudah bertahun-tahun kita jalani, untuk tahun ini yang pertama kita pisahkan, jadi ada 2 agenda kita. Yang didahulukan itu afirmasi. Jadi nanti 1 minggu pertama itu jalur afirmasi, kemudian yang minggu kedua itu jalur zonasi. Jadi lebih fokus ke jalur zonasi. Kemudian tambahan terkait dengan aplikasi PPDB di website, kita bisa akses 24 jam. Itu merupakan salah satu bentuk kami untuk melayani masyarakat. Jadi bahasa sederhananya itu publikasinya full 24 jam. Kita juga pelayanan untuk aduan juga full 24 jam. Begitu Pak. Sudah secara online, tersistem gitu ya? Tersistem secara online dan real time. Kemudian mungkin ada sosialisasi gitu kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan PPDB ini agar meminimalisir kesalahpahaman di lapangan. Pada ada proses sosialisasi begitu. Untuk sosialisasi kita mengundang kepala sekolah dan juga baik negeri ataupun swasta, itu kita laksanakan sosialisasi secara luring. Kemudian untuk masyarakat umum kita juga membuka atau membuat sosialisasi secara daring. Ya, secara daring melalui YouTube-nya Disdikpora Kebumen. Kita maksimalkan di situ sebagai bentuk kami untuk meneruskan informasi yang ada biar bisa sampai ke seluruh elemen masyarakat. Untuk dari sekolah sendiri ada arahan untuk mereka juga melakukan sosialisasi pada masyarakat secara mandiri, sekolah masing-masing. Itu tentu, itu jelas. Masyarakat juga melakukan sosialisasi, pengumuman di papan juga sudah terbuka, websitenya masing-masing sekolah juga terbuka. Kemudian ada tambahan Pak Tio, kita setiap harinya selama pelaksanaan itu membuka Zoom. Jadi kita terintegrasi dengan seluruh sekolah. Jadi kalau setiap ada komplain dari sekolah ataupun dari masyarakat, mereka bingung, kita langsung bisa memfasilitasi secara langsung. Jadi kita satu orang di satu tempat, tapi bisa berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Itu terobosan yang sangat baik ini. Terakhir untuk Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen, monggo Ibu Sekdin atau Mas Wahyu yang akan menjawab. Ini kira-kira rekomendasi Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan PPDB ke depan seperti apa mungkin itu Ibu? Terima kasih Pak Tio terkait dengan rekomendasi yang kita berikan kepada untuk persiapan pelaksanaan PPDB di tahun ajaran 2025-2026 itu. Selama ini apabila yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, silakan untuk diteruskan, khususnya untuk kita jalin kerjasama yang baik dengan Google, karena tanpa bantuan dari Google terus terang saja memang pelaksanaan PPDB yang kita laksanakan secara online ini tentu tidak bisa berjalan lancar ya Pak Tio, karena memang kita akui untuk server PPDB yang selama ini kita bekerjasama dengan Kominfo, lama-kelamaan kalau online kan otomatis banyak masyarakat yang mengakses nih. Ini menjadikan karena masyarakat banyak mengakses sehingga servernya menjadi tidak kuat. Nah, ini terkait dengan hal ini tentunya harus kita tingkatkan kerjasama kita dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan Google juga seperti itu. Terus terkait dengan regulasi, kita selalu kooperatif Pak Tio. Jadi apabila pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan menginformasikan atau mengedarkan terkait dengan pedoman pelaksanaan PPDB, apabila ada perubahan kita selalu ikuti atau kita selalu tindak lanjuti
sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat. Artinya regulasi yang berjalan di pemerintah Kabupaten Kebumen selama tidak ada ketentuan di atasnya yang harus berubah, kita insya Allah masih menggunakan Pergub 32 tahun 2022. Tetapi apabila regulasi Kementerian Pusat itu berubah, selalu kita ikuti perubahan yang diamanatkan di dalam ketentuan tersebut. Mungkin seperti itu dari kami. Terima kasih. Mas Wahyu ada Mas Wahyu ada tambahan mungkin? Mungkin dari kami selaku pelaksana teknis PPDB itu kita berharap bisa bekerja sama dengan saudara kembar kita, yaitu dari Kemenak, ada madrasah. Jadi nantinya kita terintegrasi, jadi tidak ada bahasanya kayak kesan yang timbul di masyarakat kan rebutan siswa, tapi sebenarnya kan kita berbagi siswa. Mungkin itu saja tambahan dari saya tentang harapan kami. Baik, kita beralih kepada Ibu Hana Widiawati dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Ini tentunya perannya juga sangat penting dalam mendampingi khususnya Distipora Kabupaten Kebumen selama pelaksanaan PPDB di tahun 2024 kemarin. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan atau perlu kami diskusikan dengan Ibu Hana Widiawati di sini. Yang pertama adalah bagaimana peran Inspektorat Daerah dalam mengawasi proses PPDB ini agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekti, Mas Wahyu dan Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami juga mengapresiasi dari Balai dan dari Dinas Pendidikan yang melibatkan kami dalam acara ini, Pak. Seperti itu dalam acara seperti ini. Yang mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa menambah, karena saya yakin sebenarnya di yang rawuh dihadiri pada pagi hari ini ada masternya pendidikan, tapi nanti mungkin ada perspektif lain dari pemeriksa seperti itu. Bapak sebenarnya kami sampaikan kalau tupoksi inspektorat di sini adalah kami membina dan mengawasi, membantu Bupati dalam membina dan mengawasi perangkat daerah yang ada di wilayahnya Pak Bupati, dan salah satunya adalah di bidang pendidikan ini. Terkait PPDB di tahun 2024 kemarin, memang kalau inspektorat itu kami di bagian pembinaan kami hanya monitoring dan koordinasi saja, Pak. Selama itu masih kondusif di masyarakat, seperti itu, tidak ada gejolak dan lain-lain, itu aman. Seperti itu. Monitoring ini kami laksanakan bersama dengan tim Saber Pungli, Pak. Jadi kami berkoordinasi dengan teman-teman KPH, baik dari Polres dan Kejaksaan, sehingga ini kami harapannya bahasanya menjadi sama, seperti itu. Jadi ketika ada gejolak di masyarakat dan lain-lain, itu bahasanya kita menjadi sama. Sebab kalau bahasanya berbeda, jangan-jangan nanti tindakannya pun berbeda, seperti itu. Jadi kami bersama-sama menggandeng teman-teman Kejaksaan dan Polres, kami turun bersama ke monitoring. Kemarin kebetulan memang hanya sempat di beberapa SMP. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kami tanyakan langsung hal-hal yang mungkin terjadi gesekan di bawah, seperti itu kami sempat melakukannya. Seperti itu, jadi memang kami lihat sementara ini masih kondusif, di bawah di masyarakat itu masih kondusif, sehingga memang kami belum banyak turun di PPDB ini. Oke, terima kasih. Untuk aduan itu sendiri, apakah zero sama sekali tidak ada aduan yang masuk ke inspektorat, atau ada aduan dan mungkin bisa terklasifikasi mungkin terkait dengan apa gitu, mungkin ragam aduannya begitu yang sudah masuk ke inspektorat untuk tahun 2024 khususnya. Ya. Baik Pak Tio, jadi memang di inspektorat kami adalah penerima aduan, salah satunya itu kami kalau bahasa kami itu terline defense, jadi kami itu pertahanan ketiga gitu. Pertahanan pertama itu di teman-teman, kemudian kedua di dinas, dan ketiga di saya. Jadi kalau aduannya selesai di dinas, maka tidak sampai di kami, seperti itu. Namun demikian terkait pendidikan saya secara umum, pendidikan tidak hanya PPDB ini, di
kita ada 8 aduan terkait pelanggaran pendidikan itu dari 24 aduan Pak Tio. Jadi mungkin kami informasikan beberapa awal tahun itu kita studi banding ke beberapa wilayah seperti itu. Jadi ternyata kami itu aduannya paling banyak. Satu tahun itu sekitar 50 aduan Bapak Ibu yang sampai ke inspektorat. Sementara kabupaten lain itu hanya kurang dari 10. Jadi ini kita lihat bagaimana perilaku gitu nih masyarakat seperti itu kritis sekali. Kami memandangnya sebagai kritis terhadap kebijakan pemerintah gitu. Walaupun tidak semuanya aduan itu mendasar gitu. Ada beberapa yang karena memang tidak paham atau ada juga yang memanfaatkan situasi lah saya bilang tapi nggak apa-apa, jadi semua itu kita terima seperti. Jadi totalnya di semester 1 sekitar 8 dari 24 aduan. Lumayan Pak. Baik, tetapi mungkin perlu kita berpikir positif bahwa dengan banyaknya aduan yang masuk berarti mungkin kanal aduan itu terbuka untuk masyarakat luas. Jadi itu bukti bahwa mungkin pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kebumen ini relatif transparan dan kooperatif dalam menerima aduan dari masyarakat. Karena kemudahan kanal dalam penyaluran aduan tersebut, mungkin kita bisa berpikir positif seperti itu mungkin ya. Baik, terakhir mungkin Ibu Hana, mungkin ada rekomendasi dari inspektorat untuk memperbaiki pelaksanaan PPDB di masa mendatang. Mungkin sedikit yang bisa kami tambahkan di diskusi ini ya Pak. Jadi mungkin hal-hal yang sudah baik kami minta untuk teman-teman bisa mempertahankan, apalagi itu terkait online tadi nih kita lihat perkembangannya juga sudah semakin baik. Kemudian terkait aduan, saluran aduan juga kami apresiasi seperti itu ya, seperti tadi aduannya juga sudah baik penanganannya. Kemudian monitoring ini mungkin tidak perlu dari dinas atau dana, tapi ini dilakukan bersama-sama oleh kita semua sehingga ketika itu ada permasalahan itu sebenarnya dapat kita tangani. Terkait itu salah atau benar itu adalah masukan yang mungkin kita ada yang kurang pas gitu, manusia sebenarnya salah kurang pas seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kami menyarankan kita selalu koordinatif dan kolaboratif. Jadi itu yang mungkin dapat kita lakukan dalam rangka perbaikan bersama gitu, baik dari kami di inspektorat dengan dinas pendidikan ataupun dari teman-teman di sekolah-sekolah di satuan pendidikan gitu. Kalau ada apa-apa segera koordinasi ke dinas, kemudian dinas ke kami. Kami pun akan berkolaborasi dengan teman-teman APH sehingga bisa semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik. Baik, mungkin itu yang dapat kami konfirmasikan atau kami diskusikan dengan Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Harapan kita pertemuan kita kali ini dapat membawa hal yang positif khususnya terkait dengan pelaksanaan PPDB di tahun-tahun berikutnya menuju arah yang lebih baik tentunya. Kami akhiri bincang-bincang ini terkait dengan refleksi dan penyusunan rekomendasi PPDB tahun 2024. Saya Tio Nugroho dari BPPMP Jawa Tengah mohon diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.